Maksudnya, Mas, maksudku kamu tidak boleh merasa rendah diri, harus bisa menempatkan diri sebagai keluarga. Dan satu lagi, kamu tidak boleh bekerja sendiri di saat semua orang beristirahat. Bantu jika semua orang sedang sibuk. Diam jika yang lainnya juga diam. Paham? Aku mengangguk. Kamu menantu, bukan pembantu. Tambah adil lagi, seraya menangkup kedua pipiku. Iya mas, iya. Aku ngerti kok. Ya sudah, ganti bajumu. Terus beresin bajunya Safa. Aku tunggu di luar ya. Aku kembali menganggukkan kepala. Saat Adi benar-benar sudah keluar dari kamar, aku pun berganti pakaian. Tidak lupa, aku pun memasukkan beberapa make up untuk aku bawa ke rumah Papa Gun. Setelah membereskan bawaanku, aku pergi ke kamar Safa untuk mengemasi pakaian putriku yang saat ini sedang berada di luar rumah bersama Adi. Entah sedang apa mereka, yang aku dengar hanya deru mobil saja. Mungkin Aris sedang memanaskan mobil dan Safa bermain di halaman. Rasanya hatiku sedikit cemas hari ini. Takutnya aku tidak bisa berbaur dengan keluarga Adi yang memang belum aku kenali semuanya. Dalam hati aku hanya bisa berdoa agar mereka bersikap baik padaku. Jika mereka baik, aku akan lebih baik. Tapi jika mereka kurang ajar, aku hajar sajalah kalau berani. Beberapa saat berkemas, aku keluar, seraya menenteng tas berisikan pakaian Safa. Ternyata Adi sudah menunggu dengan bercengkrama bersama Aris. Sedangkan Safa, dia begitu anteng bermain dengan Lasmi. Mas, berangkat sekarang, kataku memanggil Adi. Sudah beres, berangkat sekarang. Kalau semuanya sudah beres, Adi bangkit dari duduknya, menghampiriku yang masih mematung di ambang pintu. Kali ini suamiku tidak memakai walker, tapi dia menggunakan tongkat yang hanya bisa digunakan dengan sebelah tangan untuk membantunya berjalan. Kenapa lagi? Tanya Adi yang melihatku hanya dia mematung. Malu, gak bawa apa-apa. Terus maunya bawa apa? Papa juga gak nyuruh kita bawa apa-apa kok. Cuma nyuruh datang dan nginap di sana. Udah, gitu doang. Aku mencepikkan bibir. Dia tidak mengerti bagaimana rasanya jadi menantu perempuan yang merasa tidak enak hati jika berkunjung ke rumah mertua, tidak membawa buah tangan. Iya, Papa Gun tidak akan bicara apa-apa, tapi saudara-saudaranya. Bisa saja aku dicap menantu yang pelit dan pengiritan. Apalagi aku sama sekali belum mempersiapkan apapun untuk pernikahan mertuaku itu. Ya sudah, kalau kamu merasa tidak enak, nanti kita mampir dulu ke toko kue untuk dibawa ke rumah papa. Mau? Tawar Adi. Aku berpikir sejenak, kemudian menganggukkan kepala, tanda setuju. Tanpa berbasa-basi lagi, kami pun langsung berangkat setelah berpesan pada Lasmi untuk menjaga rumah selama kami pergi. Wanita itu begitu sedih saat harus berpisah dengan Safa. Kulihat dia memang begitu dekat dengan putriku. Safa pun sepertinya nyaman bermain dengan Lasmi yang memang sudah mudah akrab dengan anak kecil. Riz, sudah berapa lama menikah? Tanyaku. Adi melirikku heran dengan pertanyaan yang kulayangkan pada supirnya itu. Sudah hampir 3 tahun, Bu. Belum mau memiliki anak? Tanyaku lagi. Aris tidak langsung menjawab. Dia diam, seraya tetap fokus pada jalan. Maaf, saya lancang nanya ini sama kamu. Tapi, jika saya lihat istrimu sangat suka sekali dengan anak kecil, dia bahkan bisa langsung akrab dengan Safa yang notabene sulit sekali dekat dengan orang baru. Lanjutku, membuat Adi berdehem. Suamiku memberi isyarat untuk aku tidak ikut campur pada urusan rumah tangga Aris. Tapi rasa penasaran akan pasangan suami istri itu membuatku ingin tahu semuanya. Kami sebenarnya pernah punya anak, tapi bayi kami meninggal
saat 1 hari setelah dilahirkan. Ya Allah, ucapku kaget. Sakit, Riz? Kini Adi ikut bertanya. Tidak, Pak. Memang sudah takdirnya seperti itu. Waktu itu, Lasmi jatuh di kamar mandi yang membuat bayi kami harus lahir prematur. Istri saya juga hebat hingga diharuskan rahimnya diangkat. Aku terkejut untuk yang kedua kalinya. Penuturan Aris sungguh mengguncang perasaanku sebagai seorang wanita. Pantas saja Lasmi sering melamun. Apa ini penyebabnya? Dia juga sangat takut Aris marah karena mungkin takut ditinggalkan suaminya. Lasmi sadar diri dengan kekurangan yang dia miliki sekarang. Ya, bisa saja seperti itu. Apa jangan-jangan hubungannya dengan sang mertua juga memburuk akan hal ini? Kasihan sekali Lasmi. Pantaslah dia seperti orang linglung karena permasalahan hidupnya yang penuh dengan tekanan. Maaf, Riz. Saya tidak bermaksud membuatmu sedih dengan mengingat kejadian itu. Saya benar-benar minta maaf. Ucapku merasa bersalah. Tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya saya sudah biasa-biasa saja. Saya sudah lupa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Lasmi. Dia masih saja sering menangis dan memanggil nama putra kami. Jika di kampung, dia sering dimarahi ibu saya karena sering membawa main anak tetangga. Itu juga yang menjadi alasan Lasmi datang ke sini, Bu. Aku manggut-manggut. Tapi kenapa harus marah kalau ibu si anak itu mengizinkan? Tak kataku lagi. Masalahnya Lasmi tinggal dengan ibu saya. Dan biasalah, orang tua saya tidak mau berisik dengan anak-anak, apalagi itu anak orang yang bukan bagian dari keluarga. Jadi, ya gitulah, Bu, berantem. Sudah aku duga, pasti mertua Lasmi alasan kuat wanita itu minggat. Sedih sekali aku mendengar cerita pembantuku itu. Harapanku hanya satu pada pasangan itu. Semoga Aris tidak punya niat untuk menikah lagi atau menceraikan Lasmi. Entah akan bagaimana Lasmi nantinya jika sampai itu terjadi. Aris menghentikan laju mobil tepat di depan toko kue. Aku keluar sebentar untuk membeli beberapa jenis sebagai buah tangan untuk mertua dan keluarganya. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di depan rumah Papa Gun. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum turun dari dalam mobil. Melihat ada beberapa orang di teras rumah membuatku semakin merasa deg-degan. Ayo sayang, Adi turun terlebih dahulu seraya menuntun tangan Safa. Aku pun keluar dan langsung jadi pusat perhatian orang-orang di depan sana. Hei, Mas Bro Adi, sudah datang? Apa kabar Di? Sapa seorang pria yang kutaksir usianya sebaya dengan suamiku itu. Beda 1 atau 2 tahunan, di bawah atau di atas Adi mungkin. Baik Bang, Abang apa kabar? Apa semuanya sudah pada datang? Ujar Adi seraya menjabat tangan pria itu. Sudah, semuanya sudah kumpul. Tinggal kamu aja yang baru datang. Kayaknya betah banget di rumah. Keluar juga mau ngapain Bang? Kondisinya aja kayak gini. Lebih baik di rumah sambil ngelonin istri kan? Tawa mereka langsung pecah saat Adi berucap demikian, seraya melirikku. Aku hanya memasang senyum simpul dengan sedikit gelengan kepala. Adi memperkenalkan aku pada 3 pria yang sedang asik nongkrong di teras rumah. Ternyata mereka sepupu Adi, keponakan Papa Gun. Setelah berbahasa basi dengan para pria itu, kami pun masuk yang langsung disambut Papa Gun. Jika tadi di luar ada para lelaki, di sini justru ibu-ibu muda serta senior seumuran Papa Gun. Hei, cucunya kakek apa kabar? Tanya Papa Gun pada Safa. Baik kakek. Oh, syukurlah. Coba sini, gendong dulu. Beratnya sekarang. Makin gemuk ya Safa, ujar Papa Gun seraya mengangkat tubuh putriku.
Papaku langsung membawa Safa ke kolam ikan. Mereka memberikan pakan ikan-ikan peliharaan papaku yang sudah dia rawat seperti anaknya sendiri. Melihat para perempuan sedang berkumpul lesehan membuat hantaran, aku pun menghampiri mereka, menyalaminya sebagai tanda perkenalan. Awalnya baik-baik saja, tapi lama-kelamaan aku merasa tidak nyaman. Apalagi setelah kedatangan wanita sebaya papaku yang duduk di sebelah suamiku. Adi, keponakanku yang paling tampan. Apa kabar sayang? Tanyanya manja pada suamiku. Baik tante, tante makin cantik aja deh. Usahanya makin maju ya. Iya dong. Adi, tante mau nanya nih. Emang tidak ada keinginan buat ngerasain gitu, ucapnya setengah berbisik. Aku tersentak kaget dengan pertanyaan wanita itu, meskipun posisiku tengah membelakangi mereka yang duduk di sofa. Tapi kata-kata itu sangat jelas ku dengar. Tante apaan sih nanyanya begitu? Apa perawatan nih? Adi menjawab dengan candaan. Sayang, kamu kan nikahnya sama janda. Pasti udah gak sempit seperti lagi dong. Apalagi sudah turun mesin. Iya gak Alina? Dadaku langsung kembang kempis saat wanita itu berteriak menyebut namaku. Tidak ada yang keluar dari bibir ini, hanya anggukan kecil saja. Jangan didengerin, cuekin saja. Seorang wanita yang tengah menghias kotak hantaran berbisik di telingaku. Tetapi tetap saja kata-kata tante tadi sudah masuk dan menetap di telinga dan hatiku. Tante jangan salah, meskipun janda dan sudah turun mesin, istriku ini sangat bisa membuatku mabuk kepayang. Tante pikir selama di rumah aku ngapain aja dengannya? Main jongklak? Bukan tante, tapi dimanjakannya lahir dan batinku. Tubuhku menegang saat kedua tangan Adi memelukku dari belakang. Dia menyandarkan kepalanya di punggung yang sedikit bergetar menahan air mata. Para wanita yang duduk lesehan denganku langsung bersorak melihat Adi yang bersikap manja dan romantis padaku. Namun tidak dengan satu orang di belakangku. Terdengar dia mencepikkan bibir, tanda tidak suka. Sehina itukah status janda bagi wanita yang mampu mempertahankan rumah tangganya? Seburuk itukah nasib seorang wanita janda cerai di mata wanita yang ditinggal mati suaminya? Sekuat tenaga aku menahan air mata sehingga dada ini begitu terasa sesak. Aku tidak mengenal wanita itu. Melihatnya pun baru sekarang. Tapi kata-katanya sudah menusuk hatiku. Aku tidak pernah melukainya, tapi dia sudah sangat melukai perasaanku dengan ucapannya. Menawarkan seorang kepada suamiku tepat di depanku. Kamu tuh bucin Di. Padahal kalau kamu bisa membuka sedikit saja matamu, masih banyak gadis yang mau dipinangmu. Sandra, Arumi, Veronica, mereka sampai sekarang belum menikah loh. Dan ya, mereka itu wanita karir, punya penghasilan setiap bulannya. Tidak ada waktu buat ngabisin uang suami, ujar wanita itu lagi menyindirku. Suhu tubuhku sudah panas dingin. Adi melepaskan kedua tangannya dari tubuhku. Dia membalikkan badan melihat pada wanita yang masih ongkang-ongkang kaki duduk di sofa. Sayangnya aku tidak tertarik pada mereka. Dari ribuan wanita yang aku temui, tidak ada yang memikat hatiku seperti istriku ini. Dia sederhana meskipun lahir dari keluarga kaya raya. Dia sopan santunnya terjaga, tidak seperti tante yang hanya bisa menilai rendah orang lain. Ayo berdiri. Adi menarik tanganku dengan paksa. Kami jadi pusat perhatian semua orang yang ada di ruangan ini, termasuk tante-tante itu yang matanya hampir keluar setelah Adi berucap tadi. Wanita yang tangannya dipenuhi perhiasan itu berdiri, seraya melotot ke arah aku dan Adi. Dia menghalangi langkah kami yang hendak pergi meninggalkan ruangan ini. Tidak sopan kamu Adi, hanya karena wanita itu
kamu jadi berani melawan pada tante yang tak lain adik ibumu sendiri? Wanita itu punya nama, Alina, dan dia adalah istriku. Dia tanggung jawabku lahir dan batinnya. Membahagiakan dia dunia akhirat adalah janjiku. Menerima semua kekurangannya adalah sumpahku pada Tuhan saat ijab kabul diucapkan. Aku akan melawan siapapun yang menyakiti hatinya, termasuk tante. Jadi, tolong hargai keberadaannya di sini sebagai anggota keluarga. Kalau tidak bisa menghargai Alina, silakan keluar dari rumah ini, siapapun itu. Suara Adi menggelegar di seluruh ruangan dengan tangan menunjuk ke arah pintu. Dadaku bertalu-talu, tidak pernah melihat suamiku semarah itu. Bersambung.